Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kembali di pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, karena Engkau lah yang sudah menolong kami. Di sepanjang malam kami boleh menikmati pertiduran yang nyenyak. Dan pagi yang indah ini kembali kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi yang indah ini kami akan memulaikan kembali Tuhan renungan pagi. Untuk itu sebelum kami memulai, kami memohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan Tuhan yang ada melalui renungan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan berganti ya. Renungan kita judulnya atau topiknya berganti ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan ya dengan tema ya, kekayaan orang-orang pilihan ya. Nah, hari ini kita berganti dengan judul yang baru, yaitu nas pokoknya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-57. Kita baca dulu ayat pokoknya ya. Matius 13 ayat 57, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Puji Tuhan. Saudaraku, Matius 13 ayat 57 ini merupakan judul khotbah yang saya akan angkat ya, untuk kita pelajari ke depan melalui renungan-renungan di setiap pagi ya. Dari ayat ini saya akan mengangkat sebuah judul adalah Yesus adalah Nabi yang agung ya. Yesus adalah Nabi yang agung. Kalau kita melihat perikopnya yang diberikan oleh redaktur Alkitab lain ya, dari ayat 53 sampai 58, perikopnya atau judulnya Yesus ditolak di Nazaret ya. Saudaraku, dari ayat ini saya akan mengangkat judul Yesus sudah katakan tadi, Yesus adalah seorang nabi ya. Nah, saudaraku, kalau berbicara tentang nabi, yaitu berbicara dengan berkenaan dengan pelayanan ya. Di hari-hari ini ada banyak di mana-mana ya, ada statement-statement ya, kegerakan tentang pelayanan rasul dan nabi, apostolik ya, dan profetik. Keren ya judulnya. Tapi saya akan memberikan judul ya, gereja harus seperti Yesus. Sebagaimana Yesus Nabi yang agung, kita pun tanpa kita sadar, kita adalah tentu nabi-nabi dalam nabi kecil ya. Kalau Yesus itu nabi dengan huruf besar, dia nabi di atas segala nabi, dia adalah nabi yang agung ya. Yesus menyatakan ketika dia ada di kota Nazaret, di kotanya sendiri, di negeri asalnya sendiri ya. Dia menyatakan banyak orang menolak Yesus karena mereka tahu Yesus ini anak tukang kayu ya. Ternyata di luar kotanya, di mana-mana pelayanan Yesus dia itu begitu masyhur ya. Karena apa? Pelayanan yang diwarnai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, di kota Nazaret, banyak orang menolak dia, termasuk keluarganya. Perhatikan, saya baca lagi ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia ya. Waktu itu mereka belum kenal siapa Yesus itu yang mengadakan mujizat, tanda heran dan lain sebagainya. Ketika Yesus tiba di kotanya ya, mungkin terjadi ya perdebatan di sana orang-orang di kampungnya, sehingga mereka tidak mengakui Yesus itu adalah nabi yang besar, nabi yang agung. Makanya mereka kecewa dan menolak dia ya. Ayat B, bagian B, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, saudaraku,
bagaimanapun hebatnya pelayanan Yesus tetap ditolak, ya. Tetapi kita tidak berbicara tentang itu, kita akan melihat jabatan yang dibawa Yesus, ya. Ada beberapa jabatan yang dibawa Yesus selain dia adalah juru selamat dan dia juga adalah Tuhan, ya. Nah, salah satu jabatan yang disandang oleh Yesus, ya, di sini dia katakan Yesus mendeklar dirinya sebagai seorang nabi, ya. Seorang nabi dihargai di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, apatah lagi di tengah keluarganya. Ya. Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi utusan Allah. Ya. Nabi-nabi tentu dalam konteks nabi-nabi kecil. Yesus nabi besar, nabi yang besar, nabi yang agung. Ya. Sebagaimana pelayanan Yesus di mana-mana, ya, diakui, ya. Banyak orang datang kepada Yesus, tetapi aneh di kotanya sendiri, terlebih di tengah-tengah keluarganya, dia tidak dipandang, saudara. Tapi ingat, jabatan yang kita terima secara rohani, kita sebagai nabi-nabinya Tuhan, jangan terpengaruh dengan keadaan. Ya. Memang secara manusia, Yesus berkata begitu. Dia itu kecewa juga. Bayangin, di kotanya dia tidak diakui. Bahkan di tengah-tengah keluarganya, dia pun tidak diakui sebagai nabi. Nah, sekarang kita meninjau, melihat apa sih pekerjaan seorang nabi, ya. Seorang nabi di zaman perjanjian lama itu disebut juga sebagai pelihat, ya. Jadi pekerjaan seorang nabi itu disebut juga sebagai pelihat di zaman perjanjian lama, ya. Nah, apa tugas daripada seorang nabi, ya? Mari kita lihat Amos pasal yang ketiga, ya. Kita akan lihat referensi-referensi ini. Amos pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, ya, kita akan lihat. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa, perhatikan, ya, sebab sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, di zaman perjanjian lama, ya, ada dua kelompok rohaniwan yang dipakai Allah, nabi dan imam. Kalau nabi ini adalah perantara antara Allah dan manusia. Perhatikan, nabi itu perantara antara Allah dan manusia. Yang kedua adalah kelompok para imam. Imam ini adalah perantara antara umat dengan Allah. Jadi jangan dibalik, saudara, ya. Nabi tugasnya adalah dia sebagai perantara terhadap perantara antara Allah dan manusia, ya. Jadi sebelum Allah menyampaikan sesuatu kepada umatnya, dia pakai seorang nabi. Makanya nabi dikatakan dia penyambung lidahnya Tuhan. Kalau imam beda. Imam tugasnya atau jabatannya, ya, tugasnya dia menjadi perantara antara umat dengan Allah. Di zaman perjanjian lama nggak ada seorang pun umat Allah yang langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa seorang perantara, yaitu para imam. Tapi kalau Allah akan menyatakan sesuatu, dia tidak menyatakan, ada kala dia menyatakan, tetapi tidak secara langsung terhadap umatnya di zaman perjanjian lama. Selalu ada perantara, dan perantaranya adalah seorang nabi. Nah, nabi menyampaikan sesuatu yang bersifat eskatologi. Ya, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Ya, ada konteks dekat dan ada konteks jauh. Contohnya, ya, kita baca di Matius 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan apakah tanda kesudahan dunia ini. Ayat yang ketiga Matius 24 ini menyatakan 3 pertanyaan, ya, menyatakan 3 hal, ya. Apa 3 hal itu? Seperti yang kita sudah baca, ya. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. 1, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dan apakah tanda kesudahan, dan apakah tanda kedatanganmu, itu yang kedua, tanda kedatangan Yesus. Yang ketiga, dan apakah tanda kesudahan dari dunia ini. Ada 3 pertanyaan murid-murid kepada Yesus.
Ya, ada 3. Yang kita akan bahas pagi ini adalah pertanyaan yang pertama. Ya, di sini pertanyaan ayat yang ketiga ini Yesus meresponi pertanyaan murid-murid 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah tanda? Ya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Ini meresponi ya pernyataan murid-murid, pernyataan Yesus terhadap murid-murid. Perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Berkatalah mereka ia bertanya kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Haleluya. Saudaraku, ayat yang pertama, begitu mereka menceritakan Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah ini adalah bait Allah yang kedua yang setelah dibangun oleh Herodes. Ya, mereka keluar dan mereka menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Mereka begitu bangga. Bait Allah yang didirikan setelah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, bait Allah Salomo, dibangun oleh Herodes menjadi Ka'bah yang megah juga. Keluar ibadah dari bait Allah, mereka menunjuk kepada bangunan bait Allah karena mereka membanggakan kemegahan bait Allah. Tetapi Yesus katakan, ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, jangan sampai kita dalam pelayanan ada sesuatu yang kita banggakan. Ya, pertanyaan murid-murid, kapankah, bila manakah itu akan terjadi? Ayat yang kedua, Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah. Dan saudara tahu, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, apa yang terjadi? Ya, 40 tahun kemudian, Jenderal Titus dari Roma datang ke Yerusalem menghancurkan bait Allah di mana Yesus dan murid-murid beribadah pada waktu itu. 40 tahun kemudian, nubuatan Yesus terjadi. Yesus sebagai Nabi yang agung, dia bisa menubuatkan segala sesuatu. Ya saudaraku, hati-hati dengan pelayanan yang kita sedang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita jangan berbangga dengan gereja yang besar, megah. Satu waktu kalau Tuhan izinkan akan dihancurkan. Ada banyak gereja diratakan dengan tanah di Indonesia ini di waktu-waktu yang lalu. Jangan ada yang kita banggakan selain Yesus. Ya, jangan ada yang kita banggakan selain Yesus. Kita berbangga dengan apa? Itu cuma karena anugerah Tuhan. Only by His grace. Ya, cuma karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan ada satupun yang kita banggakan. Kalau kita membanggakan yang salah satu waktu, jangan kita kecewa kalau itu hilang semua. Baik Allah yang dibagikan para murid dihancurkan oleh Jenderal Titus yang datang dari kota Roma. Dia anak Kaisar Vespasianus yang berkuasa pada masa itu. Tahun 70 Masehi. Runtuhlah bait Allah itu. Terbukti bahwa Yesus adalah Nabi yang agung. Amin, saudaraku. Apa tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Sampaikan berita-berita nubuatan, masa depan, berita eskatologi, masa depan orang percaya gereja Tuhan dan sebagainya. Sampaikan berita-berita yang Allah berikan kepada kita. Jangan berita yang kita rekayasa. Ya, saya sering nonton di YouTube, ada banyak berita-berita yang direkayasa. Keluar dari topiknya, keluar dari konteksnya. Tapi bagi kita harus tahu, kita sebagai penyambung lidah Allah, sampaikan kebenaran, bukan yang tidak benar. Puji Tuhan, inilah bagian pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi yang agung. Kita juga harus menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Engkau kembali boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah nabi-nabi, harus menyampaikan berita-berita nubuatan, berita-berita yang akan terjadi di masa depan terhadap dunia, keluarga dan usaha kami ataupun penggambaran kami. Biar kami sadar, kami tidak ada yang kami banggakan di dalam hidup ini, pelayanan kami, di profesi kami berbeda, selain kami hanya mengandalkan Tuhan, membanggakan karena kami menjadi mitra kerjanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi yang indah ini di sepanjang hari ini.
di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok lagi. Shalom.